makhluk, penghuni bumi. Sebelum Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam beserta keturunannya diberitahukan kepada para malaikat karena keistimewaan yang akan dimiliki manusia, seperti pemberitahuan suatu hal yang besar yang akan dilakukan. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat bertanya kepada Allah, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang menumpahkan darah di sana?" Pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu dan meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka, bukan seperti yang disangkakan oleh beberapa orang, bahwa itu sebagai bentuk protes atau dengki terhadap manusia, ataupun merendahkan mereka. Imam Qatadah dan tafsir Ibnu Katsir mengatakan, para malaikat itu tahu bahwa hal itu akan terjadi, karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia sebelum penciptaan Nabi Adam. Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi, dan pertumpahan darah itu dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang bodoh, lemah, atau anjing-anjing mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa postur Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa jin dan manusia. Abdullah bin Amru mengatakan, Al-Hin dan Al-Bin itu telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentaranya dari golongan malaikat turun ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Ibnu Abbas juga meriwayatkan hal serupa dengan riwayat Ibnu Amru. Al-Hasan mengatakan para malaikat mengetahuinya karena telah diilhamkan kepada mereka sebelumnya. Lalu ada juga yang mengatakan mereka malaikat telah membaca perjalanan hidup manusia di Lauhul Mahfuz. Ada juga yang mengatakan mereka malaikat telah membaca kisah Harut dan Marut yang ditindas oleh seorang raja yang bernama Asajal. Penafsiran terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Bakir. Selain ada jin, ada manusia sebelum Nabi Adam. Isyarat makhluk ini adalah makhluk yang menumpahkan darah. Namun, bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah adalah bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya, mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman bangsa jin, dan mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan perusakan. Sisa bangsa Nisnas yang melarikan diri dari iblis bersembunyi di gunung, pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa jin dan Nisnas, memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan hingga membuat peneliti tak ragu meneruskan penelitiannya. Sebab, bukti berupa ukiran di dinding gua maupun artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Dari jejak peninggalan lukisan dan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk itu hidup sebelum Nabi Adam, tetapi mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih melampaui manusia masa kini. Salah satu bukti kecanggihan itu adanya piramida, juga penemuan kota bawah laut atau kota tenggelam dalam bumi, yang membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Bedanya dengan manusia Adam, ukuran otak bangsa Nisnas lebih kecil, tapi tenaganya luar biasa besarnya. Bangsa Nisnas memiliki postur yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tak heran kuil-kuil yang dibangun lebih besar dan megah. Dengan kemampuan akal dan teknologi yang maju, mereka bisa membuat persenjataan yang melampaui zamannya. Bangsa Nisnas juga bisa menciptakan senjata yang saat ini disebut nuklir, termasuk teknologi pesawat dan teknik pengolahan dan peleburan logam telah dikembangkan hingga nyaris sempurna.
Sebelum Azazil diusir dari langit, dia diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa Nisnas, karena Nisnas telah lupa akan tugas yang telah diberikan olehnya. Pasukan malaikat yang dipimpin oleh Azazil dan pasukan burung berekor api menyerbu bumi yang dilengkapi dengan persenjataan. Sedangkan sebagian dari bangsa Nisnas yang memiliki tubuh setengah binatang saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet atau dimensi lain. Kota-kota yang sebelumnya dibangun dengan megah sempat diamankan dari kehancuran itu. Kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti dikenal peradaban Lemuria. Sebenarnya, sudah pernah ditemukan, dan beberapa kali ekspedisi telah meneliti artefak ini. Reruntuhan pernah ditemukan peneliti dari Swedia dan Norwegia. Namun semakin mereka tahu, semakin bingung, dan akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian mereka. Terlalu banyak hal yang beraturan dengan keyakinan, karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan keyakinan dan teori yang ada. Itulah sejarah penghuni bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah tulis. Terima kasih sudah menonton, like, komen, share, dan subscribe.